Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar tentang muatan SBDP. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama anak-anakku. Yang pertama yaitu tentang properti tari, kedua fungsi properti tari, dan yang ketiga unsur-unsur yang ada dalam peragaan tari. Yang pertama, kita belajar tentang properti tari. Apa sih properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam sebuah pertunjukan tari. Ketentuan properti yang akan digunakan merupakan suatu pencerminan dari sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peraga. Hal inilah yang kemudian dapat mempermudah seorang penari dalam menciptakan karakter dalam sebuah tarian. Yang kedua, kita belajar tentang fungsi properti tari. Apa sih fungsi dari properti tari? Ya, yang pertama sebagai unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Yang kedua, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan. Yang ketiga, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Yang keempat, dapat menambah nilai keindahan. Yang kelima, dapat membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori. Properti yang biasanya digunakan contohnya kuda lumping, tombak, gondewa, keris, kendi, payung, bakul, dan lain sebagainya. Properti tari harus disesuaikan dengan tema tarian agar lebih menarik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut sesuai dengan karakter, tema, dan tarian yang telah dibuat. Selanjutnya, kita belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam sebuah peragaan tari. Ada 6 unsur yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama adalah gerak tari. Apa itu gerak tari? Gerak tari adalah gerakan tari yang sudah ditata seindah mungkin agar sebuah tarian terlihat sangat mengesankan. Yang kedua, properti tari. Properti tari digunakan untuk mendukung dan memperindah tarian agar tarian tampak sempurna. Yang ketiga, alat musik pengiring. Kenapa kita harus menggunakan alat musik pengiring? Alat ini akan membantu agar gerakan tarian lebih teratur dan pesan yang ada di dalam tarian akan mudah dipahami oleh penonton. Unsur yang keempat adalah jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang telah dipilih. Ada tari tunggal, tari berpasangan, atau tari berkelompok. Unsur yang kelima adalah kostum penari. Kostum penari dipilih sebaik mungkin untuk mendukung tema dan memperkuat karakter penari. Unsur yang keenam adalah tata panggung. Tata panggung akan ditata sedemikian rupa sebaik mungkin untuk membantu menciptakan suasana sesuai konsep tarian. Nah, keenam unsur dalam peragaan tari ini saling mendukung satu dengan yang lain agar peragaan tari terlihat sangat sempurna.
Nah, kali ini Ibu menampilkan beberapa gambar jenis tari dan propertinya. Yuk, kita lihat satu-satu. Gambar yang kiri atas adalah tari legong. Dari mana anak-anak tari legong? Ya, tari legong berasal dari Bali. Kita lihat propertinya. Apa yang mereka gunakan? Properti tari legong adalah kipas. Yang kedua, tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung kertas. Yang ketiga, tari topeng Cirebon. Nah, tarian ini betul berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah topeng. Yang keempat adalah tari lilin. Tari ini berasal dari Sumatera Barat. Propertinya sudah terlihat dengan jelas, yaitu lilin. Tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali. Properti yang digunakan dalam tari pendet adalah bokor yang berisi bunga. Selanjutnya ada tari kipas Pakerena. Siapa yang tahu tari kipas Pakerena dari mana? Ya, tarian ini berasal dari Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan adalah kipas. Tari selanjutnya yaitu tari piring. Tari ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah piring. Tari ranggu ayak. Kita lihat bersama. Tari ranggu ayak ini berasal dari mana ya? Nah, tari ini berasal dari Jambi. Kita lihat yuk anak-anak, propertinya apa ya? Kelihatan? Nah, propertinya adalah sebuah rebana. Tari serimpi. Tari serimpi berasal dari Yogyakarta. Properti yang digunakan ada selendang, ada keris, ada tombak. Selanjutnya yaitu tari baris tombak. Tari baris tombak berasal dari Bali. Propertinya adalah seperti yang kita lihat bersama, tombak. Selanjutnya kita belajar tentang tari pinggan. Tari ini berasal dari Kalimantan Barat. Properti yang digunakan adalah, yuk kita lihat di gambar. Nah, properti yang digunakan adalah piring. Tari bondan. Tari bondan berasal dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah payung. Nah, kita tadi sudah belajar kurang lebih 12 jenis tarian dan juga propertinya. Itu adalah sebagian kecil dari seluruh warisan budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu, sebagai generasi muda, kita harus tetap semangat dalam menjaga dan melestarikan seluruh warisan budaya Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar kita pada hari ini telah usai. Hari ini kita belajar tentang 3 hal: properti tari, fungsi properti tari, dan unsur-unsur yang ada dalam pertunjukan tari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini senantiasa menjadi tambahan ilmu untuk anak-anak ibu semuanya, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun, tetap sehat, tetap bahagia. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.